Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Mereka meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjidil Aqsa. Namun karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa? Konon bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman itu sebelumnya. Dalam tujuan Zionis Yahudi yang mempercayai Al-Masih atau Mesias, bangunan yang saat ini berdiri di kompleks Al-Aqsa harus dirubuhkan. Mereka harus segera membangun kembali kuil Herodes di tanah yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman tersebut. Tanah yang menjadi bait suci agama Islam dan Kristen. Jika tidak disegerakan, mereka akan kehilangan momen penyembelihan sapi merah di kompleks Al-Aqsa. Karena hal tersebut menjadi syarat utama untuk pembangunan kuil Sulaiman. Bangsa Yahudi yakin tempat yang mereka tempati kini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel. Bahkan kaum Yahudi selalu mengusik para pengikut Nabi Isa dari dulu hingga sekarang dengan mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak seorang pezina. Dengan cara itu, bangsa Yahudi berharap para pengikut Nabi Isa akan mundur dan tidak mau mengimani Nabi Isa, sehingga Yahudi dapat dengan leluasa meruntuhkan Baitul Maqdis. Namun kenyataannya hingga sekarang di tempat itu pengikut Nabi Isa tidak pernah berpaling dan selalu setia melindungi Baitul Maqdis. Hingga sampai sekarang Baitul Maqdis tetap dijaga kokoh oleh pengikut Nabi Isa dan kaum muslimin. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana indah milik Nabi Sulaiman itu dikenal dengan nama Solomon Temple. Keberadaannya sudah tidak berbekas lagi. Yang tersisa dari bangunan istana itu hanya tembok sebelah barat yang oleh orang Yahudi dinamai dengan tembok ratapan atau Wailing Wall. Dalam beberapa riwayat, seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 4-7, istana Nabi Sulaiman itu bukan runtuh, tapi dihancurkan oleh orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Konon, salah satu kekerasan sikap Yahudi untuk merebut Palestina dan menghancurkan Al-Aqsa disebabkan oleh keberadaan istana Sulaiman tersebut. Dulu di zaman kekuasaan Islam, kaum Yahudi menjadi bangsa yang lontang-lantung di negara orang. Jumlah mereka yang banyak tersebar di segala penjuru Eropa tanpa tanah ataupun negara. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Hitler, kaum Yahudi diburu dan dibunuh. Setelah kesana kemari mencari belas kasihan dari berbagai negara dan tidak ada yang mau menerima mereka, pada akhirnya masyarakat Palestina yang bersimpati pada bangsa Yahudi dan menyuruh mereka tinggal di sana. Kehadiran mereka disambut baik oleh mayoritas kaum muslimin. Selain dibantu, mereka juga diberi izin untuk tinggal selama yang mereka mau. Hanya saja saat populasi mereka semakin besar, diam-diam kaum Yahudi membentuk kekuatan militer yang besar dan kuat. Bangsa Yahudi membuat persekutuan kuat. Tanah yang telah Palestina pinjamkan untuk mereka singgah, semuanya mereka kuasai. Dengan alasan tanah Levan adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka, yang mereka percayai dalam kitab Taurat. Walau demikian, hingga akhir zaman, Palestina akan tetap berdiri kuat dan menjadi tempat yang berharga bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah berikut. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah.